Selamat datang Mas Rizky di podcast saya ya Mas ini. Oke, sami-sami ya. Nah, saya mengundang jenengan itu di sini itu ingin membahas tentang Mas ulumul hadis. Oh, Ya, oke. dengan Ilmu intinya itu hadis. tentang sejarah dan perkembangannya Mas. Sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Ya, Kebetulan. tentu. Bagaimana? Oke. Jadi langsungan Iya. ilmu hadis berkembang dari tradisi lisan di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadi disiplin ilmiah secara sistematis sejak abad ke-2 Hijriah. Nah, jadi perkembangan hadis itu sudah dimulai sejak abad ke-2 Hijriah. Jadi zaman kekhalifahan pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, hadis disampaikan secara lisan dan diamalkan langsung oleh para sahabat. Serta penulisan hadis belum umum karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Oh, gitu ya. Jadi masih sendiri gitu apa gimana itu Mas? Oke, jadi untuk ilmu hadis, jadi disampaikan secara lisan. Namun untuk secara penulisan belum umum karena dikhawatirkan sewaktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup rawan tercampur dengan Al-Quran. Oke, seperti itu. Jadi itu maksudnya itu berarti di zaman Kanjeng Nabi itu udah boleh ada hadis atau belum itu maksudnya? Oke, sebenarnya untuk penyampaian hadis dari sahabat sendiri sudah ada yang mencatat, namun dari Kanjeng Nabi belum memperbolehkan untuk penulisan. Ya, itu kenapa Mas? Ada alasannya nggak Nah, sih kok nggak dibolehin kebetulan sama Kanjeng Nabi? Di sini karena yang pertama yaitu karena di masa Kanjeng Nabi itu masih fokus terhadap pengumpulan ayat-ayat dan lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat. Nah, nanti semisal kalau ditulis hadis, takutnya akan tercampur antara firman Allah yaitu Al-Quran dengan perkataan Nabi. Oh, jadi emang sengaja biar nanti nggak umat Nabi Muhammad itu nggak bingung gitu ya? Oke, agar tidak tercampur. Nah, oke. Oke Mas, yang selanjutnya kan tadi kan perkembangan hadis itu kan di masa-masa sahabat. Ya. Nah, kalau setelah masa sahabat Mas, setelah masa Khulafaur Rasyidin itu perkembangan hadis itu masih dilanjutkan atau bagaimana Mas itu Mas? Nah, itu dari zaman setelah para sahabat ya yaitu masuk kepada zaman para tabiin. Nah, siapa itu tabiin? Tabiin adalah generasi setelah para sahabat, yaitu mereka yang bertemu sahabat. Nah, berarti tabiin ini adalah generasi yang mereka masih menjumpai para sahabat. Oh, jadi belum terlalu jauh banget. Oke, Jadi ia menjumpai langsung para sahabat tapi Iya. tidak Nabi secara langsung. Oke, tidak secara langsung Oh, gitu dengan nih. Kanjeng Nabi. Ibaratnya orang ketiga lah. Oke, mereka juga menjadi murid dari para sahabat dan meneruskan tradisi keilmuan Islam termasuk hadis di sini. Oh, iya. Itu. Kemudian pada masa tabiin hadis mulai dikaji secara lebih sistematis dengan perhatian besar terhadap sanad dan periwayatan yang sahih. Generasi tabiin juga berperan penting dalam menjaga, menyebarkan dan mengembangkan ilmu hadis setelah wafatnya para sahabat. Oh, gitu. Nah, menuju ke karakteristik perkembangan hadis di masa para tabiin. Poin pertama, perhatian terhadap sanad. Nah, ini sanad ini. Tabiin mulai menanyakan rantai periwayatan atau sanad secara ketat. Nah, dalam rangka itu agar hadis tidak mudah dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hadis palsu, hadis dhaif. Kemudian munculnya ungkapan sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka siapapun bisa berkata apa saja. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. Nah, itu. Poin kedua, penyebaran hadis ke wilayah Islam. Nah, setelah itu para tabiin menyebarkan hadis ke wilayah Islam yang lain seperti Kufah, Basrah, Madinah, dan Syams. Tabiin seperti Al-Zuhri, Hasan Al-Basri, dan Atta'
bin Abi Robah menjadi tokoh penting dalam transmisi hadis. Kemudian poin ketiga, mulai terbentuknya madrasah. Nah ini dua madrasah yang telah muncul, yaitu ada madrasah Hijaz di Madinah. Madrasah tersebut berfokus pada riwayat dan hafalan hadis. Kemudian madrasah Irak di Kufah berfokus kepada kombinasi riwayat dan rasionalitas yang sering dikaitkan dengan awal kemunculan ilmu fikih. Nah, kemudian poin keempat, penulisan hadis semakin luas. Tabi'in mulai menulis hadis secara lebih terstruktur, meski belum ada dalam bentuk kitab lengkap. Imam Az-Zuhri terkenal sebagai pelopor penulisan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu di masa para tabi'in. Nah, jadi di masa para tabi'in itu hadis itu dibuat menjadi lebih sistematis dan Nggih, api asal usul iki ya lebih genah lebih jelas, bahkan ada madrasah yang mulai mempelajari ilmu hadis. Nah gitu teman-teman, jadi di perkembangan hadis itu tidak hanya berhenti di masa para sahabat, masa para khulafaur rasyidin, tapi juga berlanjut kepada masa para tabi'in, yaitu orang yang langsung belajar kepada sahabat. langsung belajar kepada para sahabat. Murid. Nah, muridnya sahabat lah ya pokoknya ya Mas ya. Nah, para tabi'in ini juga memiliki jasa, yaitu menyebarluaskan hadis-hadis yang telah dikumpulkan tadi. Ya. Kemarin terus ke Madinah, Basrah, dan lain-lain pokoknya. Nah, para tabi'in ini juga mendirikan apa tadi? Sekolah, madrasah. Jadi di situ diajarkan hadis-hadis Islam yang tadi. Jadi sangat jasanya itu juga gak kalah besar ya Mas dari para sahabat. Lanjutkan estafet. Maksudnya estafet pokoknya. Oke gitu. Nah, oke Mas. Kan tadi kan para tabi'in kan menyebarluaskan ke berbagai penjuru daerah seperti Ya, Basrah, Madinah, dan lain-lain toh Mas. Nah, setelah itu kan otomatis yang pada di jauh dari para sahabat itu kan nggak langsung ketemu secara langsung kepada para sahabat atau bahkan para nabi tuh Mas. Ya, betul. Nah, setelah masa itu berarti hadis ini masih ada perkembangannya atau berhenti di masa para tabi'in Mas? Nah, melanjutkan dari masa tabi'in, perkembangan hadis dimulai dari periode Khulafaur Rasyidin secara penyebaran lisan tadi. Gitu. Berlanjut dengan kodifikasi resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini abad kedua Hijriah. Abad kedua berarti 200 tahun setelah para sahabat. Dan puncaknya pada abad 3 Hijriah dengan penyusunan kitab-kitab hadis utama dan penyempurnaan kaidah-kaidah kritik dan sanad sekaligus matan. Periode ini berfokus pada penyaringan perhimpunan, penyusunan kitab jami, dan pembuatan syarah serta takrij. Nah, dalam perkembangan hadis oleh para ulama, poin pertama adalah kodifikasi hadis. Hadis mulai ditulis dan dikumpulkan dalam kitab-kitab tematik dan komprehensif. Nah, jadi hadis itu sudah mulai dibukukan menjadi satu bentuk, yaitu kitab. Contoh awal adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada abad kedua. Kemudian puncak kompilasi hadis sahih, muncul kitab-kitab seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim pada abad ketiga, dan Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, kemudian poin ketiga, pengembangan ilmu hadis. Para ulama merumuskan ilmu-ilmu pendukung, yaitu ilmu rijal mengenai perawi hadis, jar wa ta'dil, yaitu menerima kredibilitas perawi atau kepercayaan kredibilitas. Kemudian mustalah hadis atau klasifikasi hadis, apakah hadis sahih, hasan maupun dhaif. Kemudian poin keempat yaitu metodologi kritik hadis. Hadis dinilai berdasarkan sanad, rantai periwayatan, dan matan atau isinya. Kemudian standar ketat diterapkan untuk memastikan keaslian hadis. Nah, kemudian poin terakhir yaitu era komentar dan takrij. Ulama setelahnya menulis syarah atau penjelasan
dan takrij atau penelusuran sanad. Kemudian hadis dikaji secara lebih mendalam dan dijadikan sumber hukum Islam. Nah, itu. Jadi berarti emang benar Mas, apalagi tadi berapa? 2 abad setelah masa para 2 sahabat. sampai 3. Itu lama banget. 2 sampai 300 tahun berarti. Nggih. Dan itu hadis itu masih terjaga dengan baik Nggih. dari masa para sahabat ke tabiin, bahkan sampai ke sebar luas sampai berbagai daerah dan dilanjutkan oleh para ulama. Nah, 3 tokoh ulama kunci yaitu itu tadi saya ulangi, Imam Malik bin Anas menghasilkan kitab Al-Muwatta, yaitu kitab hadis tertua menggabungkan hadis fatwa sahabat dan tabiin. Al-Muwatta tertua dari Imam Malik bin Anas. Kemudian ada yang terkenal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menyusun kitab hadis sahih, mereka menjadi rujukan utama dalam kodifikasi dan penyaringan hadis. Nah, ini sumber utama yang sangat kredibilitas karena ini menyusun dari kitab hadis sahih. Kemudian ulama seperti Imam Abu Dawud, Al-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Nah, mereka berperan dalam menyempurnakan metodologi kajian hadis dan menyusun kitab hadis mereka sebagai penyempurna. Jadi kan saya juga sering lihat-lihat hadis-hadis tuh Mas. Ya. Nah itu saya juga sering lihat hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim. Itu emang berarti masih utuh dari zaman dulu Mas itu. Iya. Jadi untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menyusun kitab hadis sahih. Nah, kemudian ulama lain setelahnya Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai mereka menyempurnakan. Nah, jadi sudah di karangan kitab Al-Bukhari dan Muslim sahih itu kemudian disempurnakan lagi oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai dengan metodologi kajian hadis dan menyusun kitab hadis mereka. Jadi metodologi berbeda-beda. Jadi ternyata hadis itu nggak cuma dipertahankan tapi juga semakin berkembang ya Mas. Nggih. Bagus. Oke. Nah dengan itu ada dampaknya nggak Mas ke masa selanjutnya itu, dengan kan nggak cuma satu orang tapi juga berlanjutan dari generasi ke generasi, itu dampaknya nggak Mas? Dampak yang terasa hingga kini yaitu hadis sebagai sumber hukum dan akhlak yang sahih sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian membangun tradisi ilmiah Islam yang berbasis verifikasi dan sanad. Nah, jadi kan hadis itu kan perkataan dan perbuatan akhlak Nabi di masa Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Nah, jadi di dalam hadis ini mengandung terutama hadis yang sahih terverifikasi adalah perilaku perkataan Nabi dan contoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari yang hingga kini diwariskan dalam tradisi Islam hingga kini oleh hadis tersebut. Nah, kemudian yang terakhir menjadi pondasi ilmu syariah, tafsir dan akidah hingga kini. Jadi ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu tafsir dan akidah saat ini masih bersumber utama adalah Al-Quran pertama dan kedua hadis. Itu tadi. Jadi dua sumber utama. Kayak yang Mas Diki sebutkan tadi tentang ilmu fikih itu tentang kehidupan sehari-hari Mas. Kalau saya ingat-ingat lagi itu apa yang kita lakuin dari bangun tidur sampai mau tidur itu semua udah diatur sama Al-Quran. Jadi apalagi sama hadis-hadis itu semua ada. Jadi kita sebagai umat muslim itu nggak buntu sama ini gimana, tapi sudah ada petunjuk dari Islam itu gimana. Dari Al-Quran kemudian ada sumber kedua yaitu hadis. Hadis kemudian menurutkan sebagai tafsir. Jadi Al-Quran tidak bisa ditafsirkan secara langsung, namun harus melihat dari sumber hukum kedua yaitu hadis dan para sumber-sumber dari ulama-ulama pengarang hadis maupun kitab tafsir. Jadi Al-Quran itu jangan ditelan mentah-mentah sebagai suatu kitab pedoman, namun harus ada pendukung landasan kedua yaitu hadis dan para tafsir dari ulama-ulama itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi hadis itu dari zaman para sahabat yang mana langsung mendengar dari Nabi Muhammad hingga para tabi'in dan para ulama yang itu jaraknya padahal hingga 200 sampai 300 tahun namanya. Itu sangat-sangat lama.
hingga masa itu hadis masih tetap terjaga. Jadi namun tidak hanya menjaga hadis, umat Islam juga dapat mengembangkannya supaya hadis itu semakin kuat dan tidak dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Jadi sangat masya Allah banget ya teman-teman perjuangan para sahabat. Jadi sejarah dan perkembangan hadis ini sangat luar biasa banget mas. Ini perjuangan sahabat, tabiin hingga ulama sampai kita mewarisi ilmu hadis tersebut hingga Kan masih ori mas nanti. masih terjaga Nggih. verifikasi kredibilitasnya. Jadi begitu teman-teman tadi sekilas mungkin. Oke, sepertinya cukup pembahasan kita kali ini. Cukup ya mas ini. Oke. Sudah panjang kali lebar tentang perkembangan sejarah hadis dari ulama sekarang sampai Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW zaman dahulu. Jadi teman-teman kita sebagai anak Gen Z yang hidup di era modern seperti sekarang, kalau bisa jangan males juga ya teman-teman buat mempelajari hadis. Seperti saya yang awalnya masih males-males dan ini juga masih berusaha untuk mempelajari hadis setelah mendengar kisah perjuangan umat Islam untuk mempertahankan dan memperkembangkan hadis ini teman-teman, untuk bisa sampai ke masa kita sekarang seperti ini. Oke. Jadi mungkin cukup begitu saja ya teman-teman podcast dari saya. Jadi buat Mas Rizky terima kasih ya Mas. Materinya Sami-sami. tadi sangat berguna dan semoga dapat berguna lebih lagi di masa-masa yang akan mendatang nanti. Ya mungkin nanti selanjutnya bisa saya undang lagi Mas jika ada episode selanjutnya. Menyampaikan materinya sangat jos, cocok pokoknya Mas. Siap. Buat anak-anak yang era modern seperti ini Mas, soalnya susah biasanya Mas ikut kajian-kajian anak zaman sekarang. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast dari saya Fatur Rahman dan narasumber kita Mas Rizky Mawon. Jadi mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.